Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Afarm, channel peternakan untuk kita anak muda. Nah, video ini adalah video lanjutan dari cara bagaimana memperbaiki sapi yang kurus seperti ini. Nah, sebelumnya saya telah membagikan atau post video part 1 dan part 2 bagaimana cara menggemukkan memperbaiki sapi yang kurus seperti ini. Nah, setelah kita membasmi parasit luar maupun dalam, setelahnya kita harus memperhatikan dari manajemen pakannya yang pertama, karena ini makhluk hidup ya, perlu makan untuk pertumbuhannya. Jadi yang harus kita perhatikan seterusnya adalah dari pola makannya. Jadi sapi yang kurus seperti ini biasanya makannya ini ada yang rakus atau yang tidak, tetapi sapi yang di depan ini makannya ini rakus ya. Ini menandakan banget bahwa ini sapinya cacingan. Tetapi kalau misalkan dia itu makannya bagus, rakus gitu, tetapi jangan langsung dikasih banyak volume makannya ya. Harus tetap sedikit-sedikit demi sedikit menjadi nantinya memberikannya banyak itu. Nah, setelah pemberian pakannya itu yang pertama berikan hijauan atau serat kasar seperti jerami, lebih baiknya jukut, rumput maksud saya, tetapi apabila rumput tidak ada boleh dicampur dengan jerami gitu biar mengirit biaya pakannya. Kemudian di sini juga saya menyediakan air secara ad libitum atau selalu tersedia ya, supaya sapi ini ketika dikasih jerami pastinya harus mau minum gitu. Jadi saya berikan minum. Terus kemudian cara memberikan hijauannya, kalau misalkan dari satu hari satu ikat, misal ini hanya perbandingan saja. Perumpamaan saja, misal per hari ini satu ikat, nah dia tidak habis, nah kasih aja sisa sedikit, misalkan dari satu ikat kasih lagi satu ikat gitu. Kalau misalkan udah habis dan dia masih minta lagi, berikan volume yang lebih dari satu ikat itu dengan sedikit demi sedikit. Nah, setelah itu dari pemberian konsentrat juga sangat harus diperhatikan. Pemberiannya harus sedikit dulu demi sedikit dulu, karena memang pembasmiannya baru beberapa hari dan tidak langsung hilang atau tidak langsung mati si parasit dalam maupun luarnya. Jadi kita memberi pakan konsentratnya supaya tidak memboroskan biaya, ini harus kita berikan sedikit dulu demi sedikit ya, agar sapi ini juga terbiasa dengan pakan yang kita berikan. Tetapi yang harus diingat adalah waktu pemberiannya yang harus sama ya, jangan telat-telatan. Kalau misalkan sehari 2 kali, di jam pagi jam 6, misalkan sore jam 2 misalkan, nah seperti itu, harus tepat waktu ya, jangan terlalu telat. Nah, ini sapinya setelah kita suntikan obat cacing, dia itu mencret dulu ya. Kemarin ini mencret, sekarang udah enggak seperti ini. Nah, setelah kita memperhatikan manajemen pakannya, selanjutnya kita memperhatikan manajemen pemeliharaannya, seperti dari pembersihan sapinya, kemudian alas kandangnya, tembok kandangnya, atau semua lingkungan di kandangnya ya yang harus dibersihkan, karena ini menunjang kepada pertumbuhan sapi, supaya sapinya ini pertumbuhannya menjadi bagus. Nah, karena waktu itu sapinya sering kotor, nah ada seperti ini, ada kotoran yang menempel seperti ini. Nah, ini menjadikan dia sapi ini luka ya. Nah, ini awalnya karena dia sering kotor.
kalau kita tidak memperhatikan atau setiap hari kita tidak memandikan sapi ini, bisa menambah parah pertumbuhannya menjadi sangat buruk. Nah, ini menimbulkan dari sapi yang kotor ini menjadi miasis. Simak di video saya sebelumnya yang saya bagikan tentang penyakit miasis. Nah, ini penyebabnya. Salah satu penyebabnya yang menjadikan sapi ini miasis yang terjadi ketika ada parasit luar yang mengganggu di area yang terkikis seperti ini dan menjadikan sapi luka seperti ini, dan apabila kita tidak obatin ini akan menjadi luka besar ya, sangat berpengaruh terhadap sapi. Nah, kemungkinan di part 3 ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe nya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.